Bertandang ke Mongolia tak afdol jika belum menengok kehidupan suku nomadennya. Dari Ulaanbaatar, saya dan Fatimah harus melintasi Gunung Khumbukan selama 6 jam perjalanan. Kami akan mengunjungi keluarga Fatimah yang tinggal di tengah gurun Mongolia. Di perjalanan, pemandangan padang stepa khas Mongolia terhampar luas sepanjang mata memandang. Kami juga sempat singgah di kota tua Karakorum, bekas ibu kota Kekaisaran Mongolia. Di kota ini berdiri komplek Erdene Zoo, biara Buddha pertama di Mongolia. Selain menjadi biara, Erdene Zoo juga masih digunakan sebagai museum dan kuil peribadatan. Ya, mayoritas warga Mongolia merupakan pemeluk agama Buddha Tibetan, yakni aliran agama Buddha yang menyebar dari wilayah Tibet. Bagi Fatimah, meski kini telah memeluk Islam, ia tetaplah wanita berdarah Mongolia. Ia akan tetap menghormati Buddha sebagai agama mayoritas dengan seluruh kebudayaannya. Alhamdulillah, kita udah sampai di rumah salah satu keluarga dari Fatimah, keluarga jauh. Kita akan mukim di sini, tinggal bersama suku asli Mongolia. Bat Seksek dan Bayarbat merupakan saudara sepupu Fatimah. Mereka juga berasal dari suku yang sama, yaitu Hal, kelompok suku asli Mongolia dengan populasi terbanyak. Dalam sejarah, suku Hal dikenal sebagai keturunan langsung dari Genghis Khan. Tak heran, mereka juga populer sebagai suku pelestari budaya Mongol. Jadi seperti ini kalau rumah asli dari suku tradisional di Mongolia. Jadi tendanya memang seperti ini, biasanya mereka hidup berpindah. Dan sampai saat ini mereka masih terus melakukannya. Iya, milky with salt. Berbeda dengan sebagian besar keluarga Fatimah, Bat Seksek beserta suami dan anaknya Anar masih menjalankan kebiasaan nenek moyang suku Mongolia untuk tinggal secara berpindah. Tenda suku Mongolia atau gir berukuran cukup besar. Rangkainya terbuat dari kayu yang bisa dibongkar pasang, sementara bagian dinding terbuat dari kain kanvas dan lapisan plastik. Semua ruangan menjadi satu, baik ruang tamu hingga tempat tidur. Tungku perapian ditempatkan tepat di tengah ruangan untuk membuat suhu di dalam tenda menjadi lebih hangat. Bagi saya, pemandangan yang menarik adalah bagaimana mereka tidak memandang Fatimah berbeda, meski ia telah menjadi seorang Muslim. Mereka tetap memperlakukan dan menyambut Fatimah sebagai bagian dari keluarga, termasuk saya sebagai teman Fatimah yang berhijab. Seperti kita tahu, Ulaanbaatar dijuluki sebagai ibu kota terdingin di dunia. Ini mengacu pada perhitungan suhu rata-ratanya dalam setahun. Ulaanbaatar berada di nomor 1, yakni minus 2,7 derajat Celcius. Disusul Reykjavik di Islandia dengan suhu rata-rata 4,4 derajat Celcius. Letaknya yang tinggi, lebih dari 1.300 meter di atas permukaan laut, jauh dari pantai, serta terpengaruh angin muson yang sangat kuat dan konstan, membuat Ulaanbaatar mempunyai musim dingin yang panjang, dengan temperatur terendah mencapai minus 40 derajat Celcius. Jadi kalau mau mengendarai onta di Sanjun di daerah Mongolia, ini harus pakai pakaian tradisional seperti ini, bukan hanya untuk bergaya, tapi ini memang untuk kenyamanan karena cuacanya dingin dan berangin.
Semua bersiap, termasuk si mungil Anar. Kami akan menikmati suasana sore di Gurun Elsen Tasarhai. Meskipun berbeda agama, Fatima masih merasakan ikatan yang kuat sebagai satu keluarga suku Hal. Tinggal di keluarga non-muslim menjadi hal baru bagi saya. Namun saya benar-benar terharu bagaimana keluarga ini mencoba memahami saya dan Fatima sebagai muslim dan juga keluarga yang datang dari jauh. Waktunya makan malam tiba. Saya, Fatima, dan Batsetsek menyiapkan olahan khas suku Hal. Tinggal berpindah membuat kuliner khas suku nomaden Mongolia sangat sederhana. Biasanya hanya berupa olahan daging dan tepung, tanpa banyak bumbu dan proses memasak yang rumit. Jadi ketika berkunjung ke keluarganya yang masih suku tradisional asli Mongolia, yang non-muslim, Fatima biasanya untuk makan di dalam keluarga ini meminta makanan yang halal, berarti dia menjadi vegetarian. Nah, ini adalah kusyur yang direbus but. Nah, ini isinya terbuat dari sayuran, ini nanti akan digoreng, otomatis halal. Adonan tepung wot berisi daging dibentuk menyerupai bunga. Sementara husur yang diisi campuran kentang dan kol dibentuk menyerupai kue pastel. Menunggu wot dikukus, husur cukup digoreng sebentar hingga berwarna kecoklatan. Tak lama menunggu, makan malam pun siap. Kini saatnya duduk bersama menikmati keramahan ala suku Hal dari Mongolia. Nah, sudah seharian, kini saatnya beristirahat. Hari ini saya akan mukim di dalam ger atau rumah tradisional suku Mongolia. Di tempat tidur saya, saatnya istirahat. Assalamualaikum.